Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Hari-hari ini Indonesia tercinta masih mengalami suasana COVID yang semakin meningkat, sehingga pemerintah telah menjalankan kebijakan PPKM. Jadi saya dan istri saya juga masih di rumah saja, tidak melakukan kegiatan di luar, termasuk yang biasanya rutin bersepeda. Saat ini kami tunda terlebih dahulu. Dan saat ini saya hendak sharing kehidupan tentang fitnah dan berkhianat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti sering kita mendengar jargon atau pepatah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tindakan fitnah dan mengkhianati itu memang selayaknya dihindari oleh anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, murid Tuhan Yesus Kristus. Karena berkhianat, memfitnah berarti adalah sifat munafik, sifat yang tidak sesuai di antara yang terlihat di permukaan dengan di dalam hati, sifat yang tidak murni, yang tidak tulus, bahkan sangat merugikan pihak lain, dan sebenarnya juga akan merugikan diri sendiri. Kadang-kadang saya tanpa disadari juga melakukannya karena menganggap sesuatu yang sederhana. Karena memang fitnah ada tingkatannya, tetapi sebenarnya konsekuensinya itu sama saja. Fitnah berarti mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Kita tahu yang sebenarnya, tapi yang kita sampaikan, yang kita katakan kepada pihak lain, kepada orang lain justru berlawanan dengan apa yang sebenarnya kita tahu. Jadi berarti hati kita sudah tidak bersih karena tega untuk mengubah keadaan yang nyata, yang benar menjadi berlawanan, yang merugikan pihak lain yang kita katakan, yang kita sampaikan tentang diri seseorang yang berbeda dengan kenyataannya. Dan itu bisa merugikan orang yang kita fitnah. Jadi sebenarnya seseorang telah melakukan kebenaran, tidak melakukan yang tidak baik, tapi kita putar balikkan fakta, kita sampaikan kemana-mana, dan sehingga orang percaya dengan apa yang kita katakan, dan bisa saja itu akan menyangkut tidak hanya kehormatan, tidak hanya menyangkut harga diri, gengsi seseorang, tetapi juga masa depan seseorang. Karena kita memutarbalikkan fakta, keadaan yang sebenarnya, sehingga orang yang kita fitnah itu mengalami kerugian dari sisi karir misalnya, dari sisi masa depannya, dari sisi hidupnya menjadi hancur hanya karena perkataan kita yang memutarbalikkan fakta atau kita memfitnah seseorang. Sama saja dengan kita mengkhianati. Kita berkhianat terhadap seseorang, kita baik di depan, tapi ternyata menusuk di belakang. Kita baik di depan, tapi menghancurkan masa depan seseorang. Dan itu mungkin tanpa saya sadari, saya sering melakukan fitnah dan berkhianat. Jadi mengkhianati adalah kita selalu kelihatan baik di depan orang tersebut, tetapi sebenarnya kita merancang kejahatan. Kita merancang
kejahatan agar seseorang tersebut jatuh, atau kita mengambil harapan karir masa depan kebaikan seseorang yang seharusnya diperoleh oleh seseorang yang kita khianati, namun kemudian harapan tersebut itu kita ambil alih. Jadi itulah yang dinamakan kita telah berkhianat. Memang fitnah dan berkhianat bisa jadi seperti menguntungkan kita. Kita bisa puas karena telah menghancurkan seseorang. Tetapi sebenarnya Tuhan sungguh tidak berkenan. Seseorang yang melakukan fitnah dan juga berkhianat itu sungguh tidak berkenan di hadirat Tuhan. Hidupnya juga tidak akan damai sejahtera. Hidupnya akan selalu tegang. Tidak ada ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Dan kemudian suatu saat dengan fitnah dan khianat tersebut bisa jadi akan mengalami kutuk. Oleh karena itu saudara-saudaraku, tindakan fitnah dan berkhianat itu pada dasarnya tidak hanya merugikan yang kita fitnah maupun kita khianati, tetapi juga akan merugikan diri kita. Karena hidup kita menjadi tidak damai, tidak bahagia, selalu tegang, karena hati kita dan apa yang kita katakan berbeda. Jadi hidup kita menjadi tidak tenang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai kekasih Tuhan Yesus Kristus, hindari tindakan fitnah dan berkhianat terhadap orang lain, apalagi terhadap sahabat-sahabat kita. Banyak orang yang terpukul karena orang yang memfitnah dan yang berkhianat biasanya justru orang-orang yang terdekat, orang-orang yang sungguh kita percayai. Oleh karena itu saudara-saudaraku, peganglah kepercayaan tersebut. Jadilah sahabat yang baik, yang selalu taat dan setia, yang selalu memberikan yang terbaik bagi sahabat-sahabatnya, bukan memfitnah dan mengkhianati, sehingga sahabat-sahabat menjadi hancur hidupnya dan kita juga menjadi tidak bahagia, menjadi tidak damai sejahtera, dan menjadi tegang hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam bahagia. Salam